Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Selasa 2 Juli 2024. Bahan permenungan kita dasarkan pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan pertama diambil dari nubuat Amos, di mana Amos menyampaikan sabda Yahweh yang berisi peringatan-peringatan bagi Israel yang tidak setia kepada Yahweh. Mereka diharapkan siap-siap bertemu dengan Yahweh yang murka, karena Israel menyimpang dari ketetapan Yahweh. Sedangkan dari bacaan Injil Matius, kita mendengar bagaimana Yesus dan para murid dalam sebuah perahu dan dihantam angin sakal dan gelombang yang besar. Yesus tidur di buritan ketika menghadapi angin badai, gelombang laut yang tinggi. Maka para murid membangunkan Yesus dengan sangat ketakutan, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Dengan nada agak marah, Yesus berkata kepada para muridnya, "Mengapa kalian takut, hei orang-orang yang kurang percaya?" Dan Yesus menghadik angin dan danau, dan kemudian danau menjadi teduh. Para murid berkata seorang kepada yang lain, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudari-saudaraku terkasih, orang-orang Israel yang sudah mengalami kasih Allah belum tetap mengandalkan Allah di atas segala-galanya, yang telah dibebaskan dari perbudakan bangsa Mesir, diseberangkan di Laut Merah, diberi makan dan minum. Mereka ternyata tidak setia karena tantangan dari bangsa-bangsa lain berupa dewa-dewa Baal. Maka Israel seringkali meninggalkan Allah dan terpaut pada bangsa-bangsa lain yang mempunyai dewa-dewi selain Yahweh. Maka murka Allah menyala-nyala. Pengalaman kebaikan Yahweh belum cukup membawa orang Israel setia kepada Yahweh. Demikian pula pada bacaan Injil, pengalaman hidup para murid bersama Yesus yang menyaksikan banyak tindakan luar biasa belum membuat para murid percaya sepenuhnya kepada Yesus. Pengalaman Yesus membangkitkan orang mati, memberi makan, menyembuhkan orang sakit, belum membuat para murid percaya sepenuhnya kepada Yesus.
Maka ketika perahu mereka diombang-ambingkan angin dan ombak yang besar, mereka takut. Iman mereka hilang atau berkurang atau kurang mantap, sehingga mereka berteriak, "Guru, tolonglah kami, kita binasa." Dan pada akhir Injil, para murid memperbincangkan, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudari-saudaraku terkasih, pengalaman iman para murid seringkali juga menjadi pengalaman kita. Kita sudah ikut Yesus. Kita mengalami kasih karunia-Nya. Namun ketika menghadapi tantangan dan kesulitan, iman kita menjadi kendor. Memang tidak hilang, tetapi kendor. Ada 1-2 yang imannya hilang. Kalau kita perhatikan Injil Sinoptik, peristiwa yang sama, tetapi hardikannya berbeda. Dalam Injil hari ini, Injil Matius, dikatakan, "Hei kamu orang yang kurang percaya, percaya tetapi berkurang." Pada Injil Markus, hardikannya sangat keras, "Hei kamu orang yang kurang percaya." Dan pada Injil Lukas, di manakah iman kepercayaan kamu? Orang ketiga inilah yang saya katakan beriman, tetapi karena tantangan, goncangan, akhirnya meninggalkan iman. Saudara-saudaraku terkasih, pengalaman hidup kita yang penuh tantangan seringkali menggoncangkan iman kita. Namun kita disadarkan Yesus akan selalu menyertai kita, sehingga kita tetap akan selamat. Untuk titik permenungan kita, pengalaman Israel dan pengalaman para murid membuat imannya kendor. Goncangan-goncangan, tantangan-tantangan membuat iman kita tidak bertahan, tidak mantap. Maka kita boleh bertanya, berhadapan dengan situasi yang kadang menghimpit, tantangan-tantangan dan godaan-godaan, bagaimana pengalaman iman kita? Apa yang dihardikan Tuhan kepada kita? Apakah perkataan, "Hei kamu orang yang kurang percaya"? Ataukah, "Hei kamu orang yang tidak percaya"? Ataukah, di manakah iman kepercayaan kamu? Harapannya kita tetap bertahan dalam iman dan tidak tergoyahkan, karena pegangan kita adalah Yesus Kristus. Semoga tantangan, hambatan, rintangan tidak mengendorkan dan mempengaruhi iman kita, melainkan iman kita tetap hidup, karena Dialah gembalaku, Dialah pahlawanku, Dialah pelindungku. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu
yang juga memberikan peringatan kepada kami agar kami tetap mengandalkan Engkau, beriman dengan kuat, dan berani melawan tantangan dan godaan. Semoga kami tidak berhenti hanya pada kekaguman siapakah orang ini, melainkan kami mampu menyerahkan hidup hanya kepadanya dan ambil bagian dalam pewartaan keselamatan. Biarlah Engkau senantiasa menjaga kami dari berbagai tantangan dan kesulitan, sehingga ketika kami Kau panggil, kami kedapatan setia. Semoga iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, Engkau dorong untuk terus mengembangkan iman itu, agar akhirnya kami menjadi murid-Mu yang setia. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurainya, dan yang punya kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat samanya atau usahanya Engkau beri keberhasilan, agar akhirnya mereka tetap merasa dalam perlindungan-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya dorong, saya minta untuk memiliki semangat hidup yang sehat. Pola hidup sehat terus kita perjuangkan agar kita mengalami kesehatan yang prima. Dan bila kita sehat, keluarga kita sehat, teman-teman kita sehat, sama kita juga sehat. Terima kasih untuk perasa panjenengan dalam gereja dengan caranya masing-masing, dengan doa-doa, dengan tenaga dan karya, serta dengan dana yang pasti akan mendukung pelayanan gereja. Semoga dengan itu gereja eksis melayani umat Allah. Saya undang umat untuk bergabung dalam berbagai kegiatan di paroki kita. Ikut Katolik Asik untuk memperdalam iman. Kursus katekis menjadi perpanjangan tangan gereja dalam mengajar. Ikut kelompok kategorial, karismatik, Legio Maria, Pumas, Santa Monica, pendalaman kitab suci, kerabat MSF, meditasi Kristiani, dan berbagai macam kelompok kategorial. UMK, PIA dan PIR saya dorong terus maju agar siap menerima estafet kepemimpinan dari generasi tua kepada panjenengan semua. Mari kita tampilkan wajah gereja yang penuh belas kasih kepada orang-orang yang kita jumpai. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati